Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, kepada mahasiswa dan mahasiswi PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami bisa mempresentasikan materi strategi pengembangan profesionalisme guru tanpa ada halangan suatu apa. Untuk itu rasa syukur kita ikrarkan dengan membaca tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada uswatun hasanah kita beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya baik di dunia lebih syafaat ummah fi yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah saya Taufik, nomor induk mahasiswa 2108113025 untuk mempresentasikan materi strategi pengembangan profesionalisme guru. Sebelum kami membahas tentang strategi, kami awali dari pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai integrasi informasi, ide-ide dan pengetahuan. Pengaruh globalisasi dalam pendidikan dapat dirasakan dalam hal bahasa dan teknologi. Kemudian tantangan guru di era global, bahwa masyarakat kita itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah masyarakat teknologi. Pendidikan dan guru dapat menumbuhkan pemahaman etika yang benar agar kehidupan manusia tidak terancam oleh karena kemajuan teknologi itu sendiri. Ini adalah tugas dari guru. Yang kedua adalah masyarakat terbuka. Peran pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan harkat dan martabat suatu masyarakat dan bangsa agar tidak menjadi bangsa pelayan yang dapat diperintah bangsa lain. Yang ketiga adalah masyarakat madani. Dalam kehidupan bermasyarakat di era ini, guru di satu sisi dihadapkan pada harus bermoral dan berakhlak daripada masyarakat umum. Tapi di selain problem baru sebagai tantangan manakala guru tidak memiliki materi untuk memiliki segala akses dan jaringan informasi. Tapi kendalanya adalah guru itu kekurangan materi untuk memiliki segala akses dan jaringan informasi. Kemudian pengertian profesional guru. Guru profesional adalah guru yang selalu berubah dari praktek lama, bahkan mau dan mampu meninggalkan metode dan resep-resep sukses di masa lampau untuk menghadapi berbagai masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian kalau kita lihat karakteristik keterampilan yang diperlukan guru abad 21 sebagai periode, yang pertama adalah mau belajar dan belajar secara terus-menerus. Yang kedua, mampu menguasai teknologi digital dan menguasai ICT. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada karir dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian pengertian profesional guru. Menurut Gigni, guru dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah guru sebagai designer of instruction atau perancang pengajaran. Yang kedua, guru sebagai manager of instruction sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai evaluator of student learning, penilai prestasi belajar siswa. Ini kalau dikelompokkan pendapat menurut Gigni. Kemudian pengembangan. Nah, ini yang perlu harus kita sikapi sebagai pendidik, bahwa pengembangan guru abad 21 itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan bottom up, yaitu berbasis pada kebutuhan guru dan sekolah. Yang kedua, mendukung pengembangan budaya kolaboratif dan penciptaan komunitas profesional guru.
Yang ketiga dilaksanakan secara kontinu yang mengintegrasikan dan mensinergikan semua pembelajaran profesional yang diperoleh guru baik secara formal maupun informal, baik di sekolah maupun di tempat-tempat pelatihan atau pendidikan guru. Ini adalah pengembangan guru di abad 21. Ini karakternya ada 3. Kemudian pengembangan yang bisa dilakukan seperti apa? Yaitu kemampuan guru untuk bisa mengelola emosi. Yang kedua, penguasaan teknologi pada guru. Yang ketiga, kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Ini yang harus dikembangkan oleh guru. Mampu mengelola emosi. Karena di dalam kelas kita akan menjumpai siswa-siswa yang karakternya berbeda. Karakternya berbeda, ada audiovisual, ada yang visual, ada kinestetik dan sebagainya. Kemudian guru harus mampu menguasai teknologi. Jangan sampai sekarang ini banyak sekali guru-guru kita yang kurang update terhadap perkembangan teknologi. Lah itu nanti justru akan menimbulkan apa? Peserta didik kita akan terbatas kemampuannya. Kemudian kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Guru itu harus mampu berkomunikasi dengan berbagai latar belakang dan berbagai karakter peserta didik kita. Kemudian pengembangan yang kedua adalah ada model dari program pengembangan profesional guru. Yang pertama adalah standar pengembangan profesi guru. Yang kedua, situs guru berdasarkan pengembangan profesional. Nah, 2 konsep tentang pengembangan profesi guru. Yang pertama sebagai sebuah proses di mana guru terus memperluas pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi kinerja profesional dan efektif karena perubahan situasi dan sebagai tugas baru yang diterima harus upgrade. Kemudian yang kedua, prestasi pengetahuan dan pertumbuhan keterampilan harus ditingkatkan. Harus yang lebih baik daripada masa lalu yang berkaitan dengan masalah substantif yang dihadapi oleh guru. Nah, bagaimana strateginya untuk guru yang ideal di abad 21 ini? Yang pertama adalah melalui pelatihan pengembangan profesional guru. Kalau di sekolah, pembimbing mungkin diberikan kepada guru yang senior, kepala sekolah, supervisor, atau pengawas, atau akademisi perguruan tinggi kepada mahasiswa calon guru, kepada sekolah, guru, dan atau kepala sekolah baik secara individual maupun kelompok. Kemudian praktek pengembangan yang sering terjadi di sekolah yaitu ketika seorang guru belajar pada guru lain, atau di saat seorang guru mendengarkan permasalahan dari guru lain, kemudian memberikan tips-tips praktis dan berbagai rencana pengajaran dan bahan-bahan pelajaran. Ini cara praktek pengembangan di sekolah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sharing dengan guru lain terkait dengan hal-hal pembelajaran, atau seorang guru mendengarkan permasalahan dari guru lain, kemudian dari permasalahan tersebut seorang guru atau kita bisa memberikan tips-tips praktis dan berbagai rencana pengajaran dan bahan-bahan pelajaran kepada guru yang bermasalah tadi. Ini proses pelatihan atau pengembangan profesional guru di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pengembangan profesional guru. Nah, pembimbingan itu malah melekatkan pembelajaran pada praktek sosial guru yang di sekolah. Juga merupakan bentuk berbagai tanggung jawab dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Lebih dari itu, pembimbingan juga efektif mengembangkan kepemimpinan guru dan budaya pembelajaran profesional di sekolah. Di mana kedua hal tersebut merupakan komponen penting kesuksesan sekolah di abad 21. Jadi tadi ada pelatihan dengan guru sejawat, kemudian mendengarkan problematika dari guru sejawat. Yang kedua adalah dengan pembimbingan, dengan cara pembimbingan strateginya. Karena pembimbingan yang berorientasi membantu guru-guru menjadi mandiri atau percaya diri, menjadikan mereka belajar dan agen perubahan di sekolah yang mampu mengembangkan proses pembelajaran berkualitas bagi siswa-siswanya. Yang kedua dengan cara apa? Pembimbingan yang berorientasi pada guru-guru supaya guru menjadi mandiri, karena di situ guru itu adalah agen of change, adalah agen perubahan di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga dengan apa?
Nah, pada saat proses pembelajaran dan pembimbingan, kegiatan itu ada semacam refleksi. Refleksi sangatlah penting dalam kegiatan dalam kegiatan refleksi terjadi saling belajar antara individu yang dibimbing maupun yang membimbing, yang dibimbing maupun yang membimbing. Untuk apa? Mengeksplor dan menghasilkan alternatif solusi kreatif terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Nah, saat mendekati sesi akhir pembimbingan, refleksi sangat berguna untuk atau sebagai masukan apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh individu yang dibimbing di saat harus mulai mandiri dan maju. Kemudian di akhir sesi pembimbingan hendaknya dilakukan memberi umpan balik, feedback, penilaian pembelajaran dan evaluasi pembimbingan jika pembimbingan masih perlu dilanjutkan. Dapat dilakukan dengan rekontrak pembimbingan. Kemudian yang ketiga ini ada pengembangan program pembimbingan yang efektif. Ada 3 pendekatan strategis pengembangan program pembimbingan di abad 21. Yang pertama adalah mengkonseptualisasikan dan mendesain pembimbingan secara eksplisit sebagai salah satu instrumen rekulturasi sekolah. Yang kedua, pembimbingan secara eksplisit dikaitkan dengan upaya-upaya reformasi yang mentransformasi profesi pengajaran. Yang ketiga, semua yang terlibat dalam pembimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung memandang pembimbingan sebagai perlu untuk rekrut sebagai profesi pengajaran. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan strategi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.